Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, sehat selalu. Saya Dr. Asyera Wundalero. Saat ini sedang mengikuti program studi Magister Rumah Sakit di Universitas Urindo, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video terkait menuju hari tua yang sehat. Bagi penonton yang mengikuti video kali ini, saya berharap dapat memberikan like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lainnya. Semoga apa yang saya paparkan dapat menjadi manfaat untuk kita semua. Baik, sekarang kita berbicara tentang menuju hari tua yang sehat. Semua pasti ingin pada hari tuanya akan dalam keadaan yang sehat. Usia geriatri atau lansia, istilah pada seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Pada saat ini cenderung mengalami perubahan secara fisik maupun secara mental, di mana terjadi kemunduran fungsi dan kemampuan yang lain yang dimilikannya. Masalah kesehatan yang sering terjadi itu disebut sebagai sindrom geriatri. Antara lain, imobilisasi. Imobilisasi artinya kondisi kurang atau tidak gerak selama 3 hari ataupun lebih. Kemudian ada instabilitas, artinya kondisi ketidakseimbangan tubuh seseorang yang menyebabkan ia mudah jatuh. Banyak penyebabnya, antara lain karena nyeri, kaku dan lemah otot, serta penyakit tertentu. Contohnya vertigo, stroke, ataupun kecelakaan. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Pertama, latihan fisik secara teratur. Kedua, mengobati kondisi yang mendasar. Berikutnya, inkontinensia, artinya ketidakmampuan seseorang untuk mengendalikan buang air kecil maupun buang air besar. Penyebabnya kemunduran saraf dan otot pengendali buang air besar atau buang air kecil, adanya penyakit tertentu, diabetes mellitus, saraf terjepit, prostat, ataupun stroke, dan juga kondisi-kondisi psikologis. Bagaimana cara mengatasinya? Pertama, harus melakukan latihan fisik, seperti senam Kegel. Yang kedua, mengobati kondisi penyakit yang mendasar. Dan yang ketiga, mengatasi rasa ketakutan supaya tidak kemudian malnutrisi ataupun dehidrasi. Dan juga terkadang pada geriatri ada terjadi susah buang air besar. Bagaimana cara mengatasinya? Maka diperlukan asupan minum yang cukup dan juga makanan yang mengandung tinggi serat. Apabila itu terus berlanjut, sebaiknya berkonsultasi kepada tenaga kesehatan, dokter, atau ke rumah sakit. Yang berikut, intelektual terganggu. Penurunan fungsi berpikir atau sering lupa, bingung, sering mengingat pengalaman yang lalu dan lupa akan pengalaman kini sering terjadi pada usia lansia. Dan juga perilakunya sedikit kadangkala berubah, terkadang dia marah, kemudian dalam hal merawat diri menurun, dan kadang dia sering bolak-balik sendiri.
Penyebab-penyebabnya antara lain karena adanya penurunan fungsi saraf otak, dan juga pastinya barangkali ada penyakit tertentu, contohnya pada penyakit stroke. Bagaimana cara mengatasi? Dengan melatih kerja sarafnya, menghindari perilaku beresiko yang menurunkan kerja saraf, seperti merokok. Waspada jika perubahan terjadi mendadak. Lalu ada juga infeksi. Artinya, terjadi penurunan daya tahan tubuh sehingga seseorang mudah terserang penyakit. Disebabkan oleh kurangnya aktivitas fisik, stres, dan juga asupan gizi yang kurang. Cara mengatasinya pastinya dengan asupan gizi seimbang, berolahraga yang teratur, dan menghindari atau mengurangi stres. Kemudian ada impairment, artinya adanya penurunan fungsi indera, mulai dari pengecap, peraba, penglihatan, pendengaran, dan juga penciuman. Penyebabnya karena penurunan fungsi saraf maupun penyakit tertentu, contohnya diabetes mellitus. Cara mengatasinya seperti memakai alat bantu dengar, memperhatikan lingkungan dengan lebih hati-hati, mengatasi kondisi yang mendasari hal itu. Selanjutnya, isolasi, karena kondisi mental menutup diri, tidak memiliki semangat, dan tidak mau berkegiatan atau bersosialisasi. Penyebabnya post-power syndrome, dukungan keluarga atau lingkungan yang kurang bagi geriatri. Sehingga bagaimana cara mengatasinya? Membangun motivasi dari dalam diri sendiri dan membentuk dukungan dari lingkungan maupun dari keluarga. Selanjutnya ada malnutrisi, artinya penurunan asupan makanan akibat kondisi fisik maupun secara psikologis. Sehingga dibutuhkan membangun dukungan lingkungan keluarga maupun sekitarnya. Dan harus diperiksa secara berkala pada kasus contoh diabetes mellitus dan sebagainya. Insomnia. Yang sekarang kita bahas insomnia, terkadang tidak hanya dari lansia, tetapi juga pada umumnya kita semua. Tetapi semakin bertambah usia dan seiringnya waktu, terkadang orang-orang lansia mengalami gangguan sulit tidur atau insomnia. Keluhannya antara lain mereka merasa susah tidur, jika terbangun sulit untuk tidur kembali, dan terbangun dini hari. Dan juga tidurnya tidak nyenyak, sehingga pada pagi hari merasa lemas. Bagaimana cara mengatasinya? Maka hindari olahraga 3 atau 4 jam sebelum tidur. Lalu hindari minuman yang mengandung kafein menjelang tidur. Dan juga hindari aktivitas berpikir berat sebelum tidur. Itu dapat mengatasi problem insomnia tersebut. Lalu ada pula gangguan impotensi pada pria maupun menopause pada wanita. Impotensi adalah ketidakmampuan melakukan aktivitas seksual. Penyebabnya bisa secara fisik ataupun secara psikis. Secara fisik contohnya karena diabetes mellitus maupun secara psikis karena adanya kecemasan maupun depresi. Sehingga cara mengatasinya adalah memeriksakan secara konsultasi psikis maupun secara konsultasi kesehatan fisiknya. Sedangkan pada menopause artinya berhentinya siklus menstruasi pada wanita, sehingga terkadang berdampak sering merasa panas atau pusing, dan juga tulang terasa nyeri, dan kadang-kadang ada juga penyakit penyerta seperti penyakit jantung
dan stroke yang meningkat 4 kali. Bagaimana cara mengatasinya? Dengan olahraga yang teratur, menjaga asupan makanan yang seimbang, serta minum susu yang mengandung kalsium. Yang berikut, intelektual terganggu. Penurunan fungsi berpikir atau sering lupa, bingung, sering mengingat pengalaman yang lalu, dan lupa akan pengalaman kini sering terjadi pada usia lansia. Dan juga perilakunya sedikit kadangkala berubah, terkadang dia marah, kemudian dalam hal merawat diri menurun, dan kadang dia sering bolak-balik sendiri. Penyebab-penyebabnya antara lain karena adanya penurunan fungsi saraf otak, dan juga pastinya barangkali ada penyakit tertentu, contohnya pada penyakit stroke. Bagaimana cara mengatasi? Dengan melatih kerja sarafnya, menghindari perilaku beresiko yang menurunkan kerja saraf, seperti merokok. Waspada jika perubahan terjadi mendadak. Lalu ada juga infeksi. Artinya, terjadi penurunan daya tahan tubuh sehingga seseorang mudah terserang penyakit. Disebabkan oleh kurangnya aktivitas fisik, stres, dan juga asupan gizi yang kurang. Cara mengatasinya pastinya dengan asupan gizi seimbang, berolahraga yang teratur, dan menghindari atau mengurangi stres. Kemudian ada impairment, artinya adanya penurunan fungsi indera, mulai dari pengecap, peraba, penglihatan, pendengaran, dan juga penciuman. Penyebabnya karena penurunan fungsi saraf maupun penyakit tertentu, contohnya diabetes mellitus. Cara mengatasinya seperti memakai alat bantu dengar, memperhatikan lingkungan dengan lebih hati-hati, mengatasi kondisi yang mendasari hal itu. Selanjutnya, isolasi, karena kondisi mental menutup diri, tidak memiliki semangat, dan tidak mau berkegiatan atau bersosialisasi. Penyebabnya post-power syndrome, dukungan keluarga atau lingkungan yang kurang bagi geriatri. Sehingga bagaimana cara mengatasinya? Membangun motivasi dari dalam diri sendiri dan membentuk dukungan dari lingkungan maupun dari keluarga. Selanjutnya ada malnutrisi, artinya penurunan asupan makanan akibat kondisi fisik maupun secara psikologis. Sehingga dibutuhkan membangun dukungan lingkungan keluarga maupun sekitarnya. Dan harus diperiksa secara berkala. Pada kasus contoh diabetes mellitus dan sebagainya. Insomnia. Yang sekarang kita bahas insomnia, terkadang tidak hanya dari lansia, tetapi juga pada umumnya kita semua. Tetapi semakin bertambah usia dan seiringnya waktu, terkadang orang-orang lansia mengalami gangguan sulit tidur atau insomnia. Keluhannya antara lain mereka merasa susah tidur, jika terbangun sulit untuk tidur kembali, dan terbangun dini hari. Dan juga tidurnya tidak nyenyak, sehingga pada pagi hari merasa lemas. Bagaimana cara mengatasinya? Maka hindari olahraga 3 atau 4 jam sebelum tidur. Lalu hindari minuman yang mengandung kafein menjelang tidur. Dan juga hindari aktivitas berpikir berat sebelum tidur. Itu dapat mengatasi problem insomnia tersebut. Lalu ada pula gangguan impotensi pada pria maupun
menopause pada wanita. Impotensi adalah ketidakmampuan melakukan aktivitas seksual. Penyebabnya bisa secara fisik ataupun secara psikis. Secara fisik contohnya karena diabetes mellitus maupun secara psikis karena adanya kecemasan maupun depresi. Sehingga cara mengatasinya adalah memeriksakan secara konsultasi psikis maupun secara konsultasi kesehatan fisiknya. Sedangkan pada menopause artinya berhentinya siklus menstruasi pada wanita, sehingga terkadang berdampak sering merasa panas atau pusing dan juga tulang terasa nyeri, dan kadang-kadang ada juga penyakit penyerta seperti penyakit jantung dan stroke yang meningkat 4 kali. Bagaimana cara mengatasinya? Dengan olahraga yang teratur, menjaga asupan makanan yang seimbang, serta minum susu yang mengandung kalsium. Oleh dengan demikian, kunci sehat di hari tua adalah bagaimana kita menjaga keseimbangan antara aktivitas fisik secara teratur pada sehari-hari, bagaimana manajemen kondisi psikis mulai dari diri sendiri maupun lingkungan, dan juga menjaga asupan makanan yang seimbang dan bernutrisi, dan juga pada saat kondisi tertentu, jadikanlah dokter adalah sebagai sahabat. Barangkali video kali ini kita akhiri dengan segala sesuatu kita harus selalu bersyukur sehingga kita dapat menjalani hidup ini dengan lebih baik, khususnya pada usia geriatri atau lansia. Salam sehat untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada video selanjutnya.